Oke, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana membuat keputusan penting tanpa overthinking. Topik overthinking, masalah overthinking ini menjadi masalah besar bagi teman-teman, terutama di komunitas saya. Kemarin saya bikin voting, ternyata banyak orang yang anak-anak muda yang overthinking atau orang-orang yang seusia saya masih overthinking, terutama soal karir dan hubungan gitu ya. Sehingga mereka membuat keputusan itu jadi ragu-ragu. Keputusan penting terutama gitu ya. Dan kenapa ini menjadi concern saya juga? Karena overthinking ini adalah salah satu pembunuh produktivitas yang membuat Anda itu jadi menunda-nunda action, jadi prokrastinasi. Sehingga ini menarik untuk saya bahas. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini jadi pembunuh produktivitas. Dan sebelumnya saya sudah membuat ini semua presentasi di sini. Jika tidak bisa dibaca, mungkin kurang jelas untuk dibaca, jangan khawatir karena saya sudah membuat PDF-nya ringkasan dari presentasi kali ini yang linknya bisa di-download di deskripsi di bawah video ini. Oke? Kita mulai saja. Berbicara tentang overthinking terutama karir. Saya kasih ilustrasinya ya. Let's say katakanlah Anda adalah seorang pria yang perfeksionis. Anda adalah pria yang selalu memikirkan kejadian buruk setiap kali Anda membuat keputusan, setiap kali Anda dihadapkan oleh sebuah keputusan gitu ya. Selalu seperti itu. Katakanlah Anda dihadapkan dua pilihan tentang pekerjaan, karir. Ada penawaran pekerjaan. Pekerjaan pertama adalah pekerjaan dari perusahaan bonafit dengan gaji tinggi, tapi stres tinggi, tekanan tinggi dan jauh dari rumah. Sehingga Anda harus ngekos, Anda harus mondok gitu ibaratnya gitu. Atau paling buruknya Anda harus laju berjam-jam gitu. Yang kedua, pekerjaan B. Gajinya biasa, tapi minim stres dan dekat dengan rumah. Nah, dihadapkan dengan dua pilihan ini, Anda jadi bingung mau milih yang mana gitu ya. Kalau ngambil pekerjaan A, ini bagus untuk perkembangan, tapi stres, mental health terganggu, jauh dari rumah, capek gitu ya. Sedangkan pekerjaan B, minim stres, dekat rumah, tapi jadi kesannya jadi nggak berkembang gitu loh. Gajinya biasa karena tidak menerima tantangan gitu ya. Nah, Anda mungkin sering memikirkan hal tersebut sehingga alih-alih Anda mengambil pilihan dari kedua hal ini, tapi Anda malah menunda-nunda sehingga Anda malah tidak membuat sebuah pilihan. Anda bingung, Anda menunggu sampai mendapatkan pekerjaan yang sempurna tadi karena Anda perfeksionis juga gitu ya. Ini adalah salah satu contoh overthinking ketika Anda dihadapkan sebuah pilihan, Anda bingung mau milih yang mana gitu ya. Dampaknya adalah Anda menjadi orang yang susah untuk berkomitmen dalam segala aspek di dalam hidup. Karena sulit membuat keputusan, entah itu karir, hubungan, ataupun kehidupan sosial. Kehidupan sosial contoh ketika ada di masyarakat, Anda ditunjuk oleh Pak RT mungkin ya. Jadi ketua panitia Isra Mi'raj gitu. Ketika diberikan seperti itu, diberikan tugas seperti itu, Anda overthinking, berpikir, wah kalau saya jadi ketua nanti acaranya gimana ya? Apakah saya bisa sanggup memimpin? Apakah saya bisa menjalankan anggota-anggota saya agar acaranya lancar? Anda pun jadi memikirkan kejadian buruk yang akan terjadi gitu ya. Sehingga Anda jadi susah berkomitmen karena ketakutan-ketakutan tersebut. Untuk membuat keputusan itu jadi lambat, jadi nggak bisa sat-set gitu ya. Intinya seperti itu. Dan kembali lagi seperti yang saya bilang, overthinking adalah pembunuh produktivitas. Ada 4 kenapa alasan overthinking adalah pembunuh produktivitas. Sebelum kita berbicara tentang keputusan ya, kita akan berbicara tentang overthinkingnya terlebih dahulu. Kenapa ini adalah pembunuh produktivitas. Dan yang pertama adalah paralysis by analysis. Ketika Anda dihadapkan oleh sebuah pilihan, banyak pilihan gitu ya, alih-alih Anda take action memilih satu, tapi Anda malah bingung dengan pilihan tersebut. Seperti contoh pilihan pekerjaan tadi. Ini adalah namanya paralysis by analysis. Kalau mau di deep dive gitu, ada banyak kenapa terjadi paralysis by analysis. Mulai dari karena mungkin banyaknya pilihan, kemudian Anda jadi makin bingung. Ada istilah namanya paradox of choice gitu ya, dimana semakin banyak pilihan malah semakin bingung, semakin simple malah semakin mudah gitu ya untuk orang untuk memilih. Ini adalah salah satu kenapa terjadinya paralysis by analysis, di mana pilihan terlalu banyak. Yang kedua adalah kehilangan fokus. Ketika Anda overthinking dalam sebuah pilihan, katakanlah pilihan karir atau hubungan gitu ya, alih-alih Anda berfokus pada pekerjaan yang sekarang, Anda jadi susah konsentrasi karena terlalu memikirkan itu.
Pikiran itu datang tiba-tiba dan membuat Anda susah untuk berkonsentrasi, susah untuk fokus. Dan ketika Anda kehilangan fokus, berarti produktivitas pun menurun dan akan mengganggu kinerja Anda. Selanjutnya, kita berbicara tentang perfeksionis, yaitu menunda apa yang seharusnya sudah selesai. Katakanlah Anda sudah mengerjakan sebuah pekerjaan, tugas gitu ya. Tapi karena Anda overthinking, takut salah, katakanlah udah sampai 2/3 gitu ya. Anda baca-baca lagi tugas Anda gitu ya, yang udah Anda kerjakan, laporan keuangan mungkin ya gitu ya. Tapi karena Anda takut salah, Anda takut nanti dimarahi bos mungkin, Anda malah justru berhenti di situ. Karena berpikir, wah ini harus sempurna nih, ini harus sempurna. Jadi, apa yang seharusnya Anda udah selesai pada hari itu, Anda jadi tunda-tunda. Ini jadi mengganggu produktivitas Anda. Sebenarnya bisa dibilang laporan keuangan Anda itu tidak salah, tapi karena Anda terlalu perfeksionis, katakanlah harus benar-benar tulisannya sempurna gitu ya, angkanya sempurna gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, tidak ada dampaknya pada laporan keuangan Anda. Ini tetap sempurna. Tapi karena Anda overthinking, perfeksionis, sehingga ini akan mengganggu produktivitas Anda. Alih-alih harus selesai, malah jadi nggak selesai. Anda mulai lagi dari awal. Itu contohnya. Yang terakhir adalah prokrastinasi, di mana Anda menunda-nunda pekerjaan. Prokrastinasi itu banyak sekali penyebabnya. Saya sudah bahasnya di video sebelumnya. Tapi di sini saya mengambil karena merasa tugas terlalu berat dan kompleks sehingga tidak kunjung dikerjakan. Ini adalah dampak dari overthinking juga. Di mana ketika Anda berpikir tugasnya ini susah dan harus butuh berminggu-minggu, akhirnya Anda pun menunda-nunda pekerjaan tersebut karena berpikir overthinking, wah berat banget dikerjakan nih. Padahal sebenarnya Anda bisa membreakdown tugas tersebut. Ini adalah dampak dari overthinking yang menyebabkan prokrastinasi dan menyebabkan produktivitas Anda menurun. Dan sekarang kita beranjak pada berpikir berlebihan bukan berarti berpikir matang. Anda mungkin berpikir bahwa katakanlah seperti di menentukan pekerjaan, mengambil keputusan pekerjaan ini ya. Anda berpikir bahwa jangan terlalu overthinking, jangan terlalu mikir yang lama-lama gitu ya. Karena kalau overthinking nanti malah bingung gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sebagai manusia dewasa, sebagai orang yang udah dewasa, ketika Anda menentukan sebuah keputusan, itu memang kita wajib mikir, kita wajib benar-benar mempertimbangkan banyak hal. Nah, tapi bedanya di sini dengan overthinking atau berpikir berlebihan adalah berpikir berlebihan itu bukan berpikir matang. Kalau kita katakanlah ketika ditawari pekerjaan kemudian Anda mempertimbangkan banyak hal pros and cons-nya gitu, itu adalah berpikir matang. Atau Anda ingin mengambil rumah, Anda ingin membeli sebuah mobil yang nilainya tinggi, Anda butuh berpikir matang. Bukan berarti Anda itu karena takut menghindari overthinking jadi Anda tidak berpikir. Ini bisa dibedakan ya. Berpikir berlebihan bukan berarti berpikir matang. Anda harus berpikir matang setiap kali Anda membuat keputusan. Nah, bukan berarti setiap kali kita mengambil keputusan yang sulit, kita tidak boleh berpikir. Kita wajib berpikir, tapi jangan berlebihan. Nah, bedanya berpikir matang dengan berpikir berlebihan adalah ketika berpikir matang itu memiliki tujuan yang jelas, ada perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan yang logis. Setelah Anda berpikir, setelah Anda menentukan pros and cons-nya, keuntungan, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain, ada langkah terstruktur untuk aksi selanjutnya. Ada sebuah tindakan gitu, ibaratnya seperti itu. Sedangkan berpikir berlebihan adalah kita terlalu fokus pada ketakutan dan kecemasan yang berujung penundaan. Ketakutan, kecemasan seperti yang saya bilang tadi, kalau nanti saya salah gimana ya, kalau nanti pilihan ini salah gimana ya, kalau nanti pekerjaan ini ternyata nggak oke gimana ya gitu ya. Dampak-dampak seperti itu yang justru malah menjadikan Anda berpikir berlebihan atau overthinking. Nah, prosesnya berputar-putar tanpa ada kejelasan. Next step-nya itu apa? Selanjutnya tindakannya itu apa? Nggak ada sama sekali. Sehingga ini yang membuat berpikir berlebihan atau overthinking. Nah, awalnya mungkin ya
Ketika katakanlah Anda itu dihadapkan pada sebuah pilihan pekerjaan tadi contohnya. Awalnya mungkin Anda berpikir, ini saya harus berpikir matang. Anda harus mempertimbangkan banyak hal. Pros and cons-nya itu Anda sudah menyusun semua. Anda udah tahu tindakan setelahnya apa itu. Tapi kadang awalnya kita itu berpikir secara matang, tapi kadang kita tidak sadar. Ujung-ujungnya kita terjebak juga dalam overthinking. Sehingga Anda harus tahu tanda-tanda ketika Anda, wah ternyata saya overthinking nih, tidak boleh kayak gini. Anda harus tahu tanda-tandanya. Dan the sign of atau tanda-tandanya adalah Anda menghabiskan banyak waktu pada pikiran yang sama berulang-ulang. Anda jadinya memikirkan satu pikiran tersebut dan istilahnya revisiting same thought gitu ya. Anda kembali mempertimbangkan hal tersebut diulang-ulang terus gitu ya. Bukan berpikir setelah ini udah dipikirkan kemudian apa gitu, tapi Anda menghabiskan banyak waktu pikiran yang sama berulang-ulang. Itu adalah tanda ketika Anda udah mulai masuk ke jebakan overthinking. Yang kedua adalah Anda mulai terobsesi dengan detail kecil yang tidak berdampak pada keputusan. Katakanlah di pekerjaan tadi ya, Anda sudah mempertimbangkan gaji, Anda sudah mempertimbangkan stresnya, Anda udah mempertimbangkan jaraknya, tapi karena Anda overthinking, Anda pun jadi obsesi dengan hal-hal kecil. Anda mulai mencari tahu hal-hal yang tidak relevan dengan keputusan ini, keputusan yang seharusnya berpengaruh besar. Contoh, kantinnya gimana, kemudian ruangannya pakai AC atau tidak gitu. Banyak hal-hal yang membuat Anda jadi terobsesi dengan detail kecil tersebut. Anda harus mulai sadar kalau misalnya Anda udah masuk ke zona ini, ke jebakan ini. Selanjutnya adalah yang ketiga, Anda berharap mungkin besok akan lebih jelas. Ini adalah dampak dari overthinking sehingga Anda menunda respon dan Anda berpikir butuh waktu gitu ya. Anda berpikir mungkin besok saya mendapatkan jawaban. Mungkin besok saya mendapatkan jawaban. Mungkin besok lebih jelas. Tapi faktanya itu hanya adalah sebuah penundaan dan hanya akan memperburuk overthinking Anda. Semakin lama overthinking Anda, ketika Anda udah berharap besok aja lah, itu adalah berarti tanda Anda sudah masuk ke zona overthinking tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah Anda bingung tidak menemukan next step-nya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika berpikir matang itu ada next step-nya apa. Tapi ketika Anda bingung tidak menemukan harus ngapain setelah ini, Anda berarti masuk ke overthinking. Karena Anda bingung, Anda muter-muter di pikiran yang itu aja, yang seharusnya harus ada next step-nya itu harusnya apa gitu ya. Anda bingung, actionnya tidak jelas. Oke? Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana beralih ke berpikir matang daripada overthinking. Dari overthinking Anda harus berpikir matang dan stop di berpikir matang. Jangan terlalu kebablasan sampai overthinking gitu ya. Yang pertama, how-nya adalah berikan deadline. Berikan tenggat waktu sampai Anda bisa mengambil keputusan. Semakin keputusan itu tidak ada tenggat waktunya, tidak ada deadline-nya, Anda akan terus overthinking. Karena selain itu, deadline itu membuat Anda sibuk. Anda sibuk memikirkan solusinya. Anda harus sibuk memikirkan next step-nya apa. Dan ketika Anda memiliki banyak waktu atau free time, itu adalah peluang Anda overthinking. Peluang Anda banyak berpikir berlebihan. Intinya adalah dengan deadline ini, sibukkan diri Anda dengan step-step apa seharusnya gitu ya. Kalau Anda udah tahu deadline-nya hari ini atau besok itu, Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan setelah ini. Oke? Selanjutnya adalah buat daftar pros and cons. Mungkin Anda udah membuat daftar kelebihan dan kekurangan dalam sebuah keputusan, tapi ketika di tengah jalan Anda terjebak dalam zona overthinking. Tujuannya adalah memberikan Anda kesempatan berpikir logis dengan melihat hasil. Katakanlah ketika ini pekerjaan A dengan pekerjaan B, didaftar semua, apa aja prosnya, kelebihannya. Pekerjaan A itu kelebihannya apa? Gajinya gede,
bonafit, kemudian terkenal, membanggakan, tapi di daftar juga kekurangannya apa. Nanti bisa diketahui mana yang kurang, mana yang lebih banyak antara kelebihan atau kekurangan. Kalau kekurangannya lebih banyak, otomatis mungkin Anda bisa beranjak ke pekerjaan B gitu ya. Dengan ini Anda memberikan kesempatan yang logis karena Anda melihat hasilnya itu sendiri gitu ya. Bukan lagi karena asumsi. Ketika Anda berurusan dengan asumsi, ya itu jadikan Anda overthinking. Selanjutnya adalah ini cukup berguna, ini cukup penting ya. Hindari over analysis. Aturan di militer mengatakan bahwa Anda cukup 70% kejelasan atau clarity sebelum action. Meskipun Anda bukanlah seorang militer atau tentara, Anda bisa menerapkan ini. Ketika sebuah keputusan itu 70% udah jelas lah, katakanlah seperti itu, atau ya 70% Anda bisa mengira-ngira sendiri, itu ada waktunya Anda action. Jangan menunggu 100%. Katakanlah ketika kita ambil contoh ketika jadi content creator deh, menjadi YouTuber seperti saya gini lah. Anda sudah memiliki kejelasan, Anda memiliki kamera apa aja yang Anda akan pakai, software apa yang ingin Anda pakai, terus niche atau tema apa yang ingin Anda angkat gitu. Walaupun belum sempurna, walaupun Anda belum yakin dengan software editingnya, tapi Anda minimal udah tahu, udah 70% Anda tahu strukturnya itu Anda udah tahu tuh ya. Dah, itu waktunya Anda action. Daripada Anda overthinking, wah ini ada yang kurang, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Anda tidak segera action malahan. Oke? Selanjutnya adalah talk to human. Bercerita pada orang lain. Syukur-syukur seorang ahli. Karena kenapa? Di era zaman modern sekarang, di era internet sekarang, kebanyakan orang mencari solusi itu pasti googling. Tapi problemnya adalah ketika Anda googling, Anda menemukan jutaan informasi. Dan ini membuat semakin overthinking. Ini membuat semakin bingung gitu ya. Tapi ketika Anda berbicara pada orang, apalagi pada ahli gitu ya, gak usahkan seorang ahli gitu ya, atau pada teman Anda, kepada orang tua Anda, itu akan memberikan sedikit Anda semacam rasa nyaman gitu ya. Meskipun orang tua Anda mungkin bukan ahli, katakanlah di pekerjaan bukan ahli HRD atau bukan seorang di ahli yang di pekerjaan ini, tapi ketika Anda bercerita, ada rasa, oh saya jadi tahu yang mana gitu ya. Dan ini untuk mengantisipasi Anda berhadapan dengan banyaknya informasi yang beredar gitu ya. Kembali lagi, ketika banyak pilihan, paradox of choice, Anda semakin overthinking. Tapi ketika Anda meminimalisir itu, Anda jadi mudah mengambil keputusan. Dan salah satu cara terbaik adalah dengan berbicara pada orang lain, terutama ahli. Ketika Anda kenal ahli, itu akan sangat jauh lebih cepat mempersingkat daripada Anda mencari tahu sendiri di googling gitu ya. Karena informasi terlalu banyak, Anda nggak tahu strukturnya yang mana, pengalaman itu nggak tahu yang mana gitu ya. Berbicara pada orang langsung gitu ya. Oke, sekarang Anda sudah tahu bagaimana cara untuk beralih ke berpikir matang daripada overthinking. Bagaimana mengatasi overthinking, istilahnya seperti itu ya. Nah, lantas bagaimana jika Anda itu membuat keputusan yang salah ya? Bagaimana jika Anda sudah tahu, udah membuat semua ini, tapi keputusan Anda yang salah? Dan ini sangat natural, ini sangat alami. Semua orang pasti pernah membuat sebuah keputusan yang salah. Oke? Yang pertama harus Anda lakukan dulu. Ketika Anda katakanlah sudah membuat keputusan, tapi Anda itu ragu-ragu, Anda masih, bagaimana jika saya membuat keputusan yang salah ya gitu ya? Bagaimana gitu ya? Yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda harus komit dengan apa yang sudah Anda milih. Ketika Anda sudah apply, Anda sudah datang ke wawancara, ke interview, dan Anda sudah diterima, Anda harus komitmen terlebih dahulu dengan pilihan Anda. Kenapa Anda membuat keputusan ini? Anda harus komit. Stick to the plan gitu ya. Anda mungkin akan salah dengan pilihan pekerjaan ini. Tapi that's okay. Itu nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah salah gitu ya. Tapi yang penting Anda harus komit dulu terhadap keputusan Anda. Karena ketika Anda tidak komit, itu kedepannya, di masa depan, di future gitu, Anda akan selalu dibayangin dengan overthinking. Karena Anda meragukan komitmen Anda sendiri gitu ya.
Hal yang pertama harus Anda benahi adalah komitmen Anda. Bagaimana Anda berkomitmen dengan pilihan Anda. Itu penting. Yang kedua adalah yang Anda harus paham juga. Tidak ada keputusan yang sempurna. Dalam dunia yang ideal, ya kita tahu dalam dunia yang benar-benar sempurna gitu ya, seolah-olah keputusan itu harus terbaik, keputusan itu adalah yang sempurna. Tapi Anda harus sadar bahwa kita adalah manusia. Kehidupan kita itu kadang berantakan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita membuat keputusan baik, kadang kita membuat keputusan salah. Anda harus sadar. Sehingga kalau misalnya keputusan Anda ini tidak sempurna, tidak bagus, dan justru malah buruk, that's okay. Gak ada yang benar-benar perfect. Gak ada keputusan yang perfect. Oke? Yang ketiga adalah keputusan baik sekarang itu jauh lebih baik daripada keputusan sempurna nanti. Anda membuat keputusan sekarang itu lebih baik daripada keputusan yang sempurna tapi 1 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, 5 minggu kemudian, 5 tahun kemudian bahkan. Karena proses itu datang dari take action. Bagaimana Anda bisa take action lebih cepat gitu, dan bukan menunggu sampai sempurna. Ini adalah sebuah shift mindset yang harus Anda benahi gitu ya. Anda harus tidak mengejar sebuah kesempurnaan. Buat sebuah keputusan itu ya memang harus dipikirkan dengan secara matang, tapi jangan sampai menunggu sempurna. Selanjutnya yang terakhir adalah jadikan pengalaman berharga. Oke, mungkin Anda membuat sebuah keputusan yang buruk. Pekerjaan Anda ini pekerjaan dengan gaji tinggi tapi Anda mengalami yang stres tinggi, mental health Anda terganggu dan lain-lain. Tapi Anda akan mendapatkan pelajaran yang berharga, pengalaman yang sangat berharga. Anda harus ingat bahwa keputusan terbodoh pun di dunia akan memberikan pengalaman yang baik, yang bagus untuk siapapun dalam sebuah kehidupan. Mungkin Anda tahu bagaimana kedepannya besok ketika ditawari sebuah pekerjaan, Anda harus berpikir mental health Anda itu menjadi prioritas dibandingkan dengan gaji. Anda mungkin di sini berpikir gaji terlebih dahulu prioritas Anda, tapi Anda mengesampingkan mental health Anda, stres Anda. Tapi ketika Anda sudah membuat keputusan yang salah, Anda jadi mengalami bagaimana rasanya stres tinggi itu menyusahkan. Membuat alih-alih gaji Anda yang banyak tadi, yang tinggi tadi, habis untuk berobat ke psikolog, ke psikiater gitu ya. Sehingga ya sama aja jadinya kan. Mungkin kedepannya Anda bisa memilih dengan lebih bijak gitu ya. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Intinya adalah untuk menghadapi overthinking itu Anda harus switch dari berpikir berlebihan ke berpikir matang. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai 24 menit lebih ya, 20 menit lebih gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya Anda membutuhkan ringkasan dari PDF ini, Anda bisa download, linknya ada di deskripsi. Join link Telegram saya, channel Telegram saya di deskripsi juga. Dan like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.